Mencari informasi semua tentang buku, jangan kemana-mana, cukup di sini aja. Kupas tahu, kupas tuntas tentang hukum. Kupas tahu, kupas tuntas tentang hukum. Hai Sobat Cerdas Hukum dimanapun berada, hari ini kita berada di dalam episode Kupas Tuntas tentang Hukum, Kupat Tahu. Dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai PMI atau Pekerja Migran Indonesia yang kita ketahui ada di bawah BP2MI. Dan hari ini kita akan bicara dari A sampai Z dan tidak lengkap kalau hari ini kita sudah menghadirkan narasumber kita yang ahli di bidangnya. Hari ini saya akan memperkenalkan siapakah mereka. Yang pertama adalah Bapak Sutisna, beliau adalah penyuluh hukum Madya pada BP2MI yang sudah hadir. Kemudian kita juga punya analis keimigrasian Madya. Dalam hal ini adalah Bapak Charles Sihite. Baik, kita langsung saja ke narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Sutisna. Apa kabar? Baik, Pak Sutisna, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Bang, kita mau bertanya nih mengenai pekerja migran Indonesia PMI. Ya, Kalau boleh kita tahu, sejak dibentuknya dulu namanya BNP2TKI betul, dan 2017 menjadi BP2MI. betul. Kita boleh tahu sedikit Pak, apa itu visi dan misi daripada BP2MI? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi intinya visi dan misi BP2MI itu tetap merujuk pada visi dan misi Presiden. Siap. Itu yang pokok, yang penting. Ya. Jadi sejak Presiden Pak Jokowi, kementerian, lembaga punya misi langsung kepada Presiden. Ya. Tapi yang ingin saya sampaikan yang penting adalah Undang-Undang 18 2017 Oh iya. tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Ya. Yang Bapak Ibu perlu ketahui dan semua masyarakat ketahui Ya. bahwa di dalam Undang-Undang 18 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia Ya. adalah tentang bagaimana penempatan secara prosedur Secara prosedur. PMI atau CPMI ke luar negeri Ya. dan non prosedur di dalamnya, yaitu larangan yang akan berakibat kepada pidana. Ya. Itu. Jadi kalau Undang-Undang 18 2017 itu bicara tentang prosedur dan non prosedur Ya. penempatan tenaga kerja Indonesia Ya. ke luar negeri. Itu yang paling harus dipahami dulu. Ya. Kemudian yang kedua, siapa yang punya kewenangan untuk Ya. menempatkan PMI atau CPMI ke luar negeri. Ya. Pertama, di dalam pasal 49 disebutkan Ya. huruf A, badan. Ya. Badan dalam hal ini BP2MI. Ya. Kemudian huruf B, P3MI, yaitu perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Ini dalam bentuk badan hukum, dia PT, tapi harus ada izin dari menteri. Ya. Disebut izinnya SIP 3, makanya dia menjadi P3MI. P3MI. Selain dia PT yang terdaftar di Dirjen AHU, Ya. ya, administrasi hukum administrasi hukum umum, Ya. dia juga harus punya SIP 3, maka dia disebut P3MI. Lalu yang berikutnya adalah untuk kepentingan perusahaan sendiri. Ya. Nah, ini di dalam undang-undang tidak dijelaskan apa yang dimaksud untuk kepentingan perusahaan sendiri. Tapi yang jelas dia bukan P3MI biasanya. Dia adalah suatu perusahaan di Indonesia, badan hukum Indonesia, Ya. yang menang tender di luar negeri, Ya. ya, lalu dibawanya karyawannya ke luar negeri, dan dia bukan rekrut baru, bukan pegawai baru, belum pengalaman atau sudah berpengalaman dibawa ke luar negeri, tapi dia memang pekerjanya sendiri yang di Indonesia dibawa ke luar negeri, lalu di sana bekerja karena dalam rangka tender itu tadi. Gitu. Jadi misalnya BUMN kita, Pertamina atau misalnya Wijaya Karya menang tender untuk melakukan suatu pekerjaan di luar negeri, di Timur Tengah atau di manapun, lalu dibawanya pekerja Indonesia, ya pekerjaannya itu
ke luar negeri lalu bekerja di sana Ya. di luar negeri tapi benderanya tetap Indonesia namun digaji dan diberikan fasilitas selayaknya di luar negeri. Ya. Nah itu izinnya bukan SIP 3 langsung dari menteri. Demikian sementara. Oke, terima kasih. Pak Susina, kami ingin bertanya bahwa BP2M itu kan hadir untuk melindungi pekerja migran kita, Iya betul. baik yang akan menjadi calon akan bekerja maupun yang ada di luar negeri yang sedang bekerja. Ya. Boleh tolong diceritakan bagaimana perlindungan yang dilakukan oleh BP2M? Iya. Di dalam Undang-Undang 18 17 perlindungan itu dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, Ya. dan setelah bekerja. Ya. Nah, sebelum bekerja dan setelah bekerja itu perlindungannya oleh pemerintah daerah, Iya. pemerintah daerah provinsi, kabupaten, bahkan pemerintah desa. Tapi ketika di masa penempatan di luar negeri selama bekerja itu perlindungannya oleh BP2MI Ya. bekerja sama dengan perwakilan RI. Nah, tentu yang paling depan adalah perwakilan RI karena perwakilan RI adanya di luar negeri negara penempatan, itu otoritas negara Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi itu perlindungannya. Nah, apa yang menjadi permasalahan ketika di luar negeri itu oleh perwakilan RI dan BP2MI kolaborasi kerjasama menyelesaikan permasalahannya. Tapi selama sebelum bekerja itu menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi sebelum dan setelah bekerja. Tapi selama bekerja itu perlindungannya secara kelembagaan oleh BP2MI gitu. Nah, perlindungan yang secara hukum atau perlindungan secara undang-undang itu ada 3 juga perlindungannya, yaitu perlindungan hukum, Ya. perlindungan ekonomi, dan perlindungan sosial. Apa Gitu. itu, Pak? Nah, perlindungan hukum di antara lain bahwa setiap CPMI atau pekerja Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri, dia tidak boleh ditempatkan ke negara yang dilarang untuk di sana atau ditutup. Itu satu. Kedua, yang tidak memiliki jaminan sosial Ya. atau asuransi untuk tenaga kerja asing. Itu. Jadi hal-hal seperti itu nggak boleh. Itu perlindungan hukum, Ya. perlindungan sosial, dan perlindungan ekonomi. Ya. Gitu. Kemudian kalau kita mau melihat di sepanjang tahun 2023 ini, Pak Sutisna, berapa banyak yang sudah dilakukan perlindungan kepada PMI kita yang ada di luar negeri dari BP2MI? Memang kalau bicara berapa banyak itu berarti kita juga antara lain bicara pengaduan kasus. Ya. Tapi intinya bahwa BP2 ini selama ini selalu menangani atau Ya. menyelesaikan perkara-perkara yang baik yang prosedural maupun yang non prosedural. Karena hampir semua PMI yang non prosedural itu pengaduannya ke BP2MI, Pasti. termasuk ABK. Kalau dari data kita bisa nanti cek di online atau di internet karena kita juga punya website itu Ya. jelas datanya sekian. Tapi intinya bahwa BP2MI bukan hanya menyelesaikan perkara yang prosedural, karena kalau yang prosedural itu bisa mudah diselesaikan. Kenapa? Karena P3MI-nya jelas, PMI-nya pun jelas, ada di aplikasi atau di website atau di internet. Ketika dia mau keluar negeri itu udah dimasukkan ke dalam sistem, sehingga udah ketahui baik P3MI-nya maupun PMI-nya. Tapi yang non prosedural itu kadang-kadang pemberangkatannya bukan oleh P3MI, dia oleh orang lain secara persorangan, sehingga dokumennya pun nggak lengkap sebagaimana dimaksud pasal 13. Nah, ini banyak pengaduan ke BP2MI, bahkan kita kerjasama dengan Direktorat WNI BHI di Kementerian Luar Negeri untuk koordinasi penanganan perlindungannya, karena seperti tadi disampaikan bahwa pelindungan PMI di luar negeri itu oleh BP2MI bekerja sama dengan perwakilan RI. Nah, dalam hal ini perwakilan RI dia masih koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri mempunyai Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia. Begitu sih. Ya. Jadi Mas Sutisna, kalau boleh kita lihat nih dari BP2MI datanya,
di tahun 2023 ini paling banyak tuh PMI kita itu ke negara mana? Kalau untuk penempatan ya data ya sementara di Asia Ya. itu Hong Kong. Hong Itu Kong. kita bisa lihat Hong Kong karena Hong Kong negaranya agak cukup bebas ya, dan walaupun begitu perlindungan di Hong Kong sendiri terutama oleh LSM-nya itu sangat kuat. Ya. Hong Kong, kemudian berikutnya Taiwan ya, itu Taiwan, ya Taiwan juga di sana apa namanya cukup bagus untuk apa namanya istilah pemeriksaan kesehatan pun di Taiwan ada itu Iya. kan. Kemudian berikutnya baru negara Malaysia. Iya. Nah, mengenai Malaysia kita masih ada beberapa hal yang masih dikomunikasikan lebih lanjut tentang penanganan penyelesaian. Saya kira itu. Pak Sutisna, kita sering dengar nih berita-berita mengenai kekerasan PMI kita yang ada di luar negeri. Iya. Kemudian kita juga sering mendengar mengenai perdagangan orang. Iya. Itu sampai hari ini di berita masih marak terjadi seperti itu. Nah, ini bagaimana penanganan perlindungan yang dilakukan oleh BP2MI? Kalau mungkin apakah seperti ada korban di luar sampai bahkan PMI kita yang meninggal, itu bagaimana teknis proseduralnya dari BP2MI? Iya betul. Jadi sebetulnya kalau tadi saya sampaikan ada penempatan yang prosedural dan penempatan non prosedural. Sepanjang penempatan secara prosedural itu P3MI bertanggung jawab. P3MI. Ketika si PMI-nya sakit Ya. atau bahkan sampai meninggal dunia, dia mempunyai kewajiban untuk mengantarkan jenazah sampai ke daerah asal dia, bahkan memakamkan kalau prosedural. Nah, permasalahan ini kan banyak yang non prosedural. Iya. Gitu kan. Nah, prosedural kemudian dikaitkan bahkan ketika teman-teman polisi menyidik, ini ada unsur eksploitasinya sehingga ada TPPO-nya. Jadi tindak perdagangan orangnya. Nah, ini yang agak sulit memang, sehingga perlu koordinasi dengan stakeholder lain, kementerian dan lembaga. Iya. Nah, banyak kasus yang terjadi adalah umumnya non prosedural, Pak. Iya. Gitu. Jadi yang terjadi sehingga perlu kerjasama bahkan kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri, perwakilan RI, Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Jenderal WNI dan BAI untuk menanganinya. Jadi ketika itu ada PMI yang meninggal dunia di luar negeri, pasti itu pemerintah Indonesia terutama perwakilan RI ya itu pasti akan kerjasama, akan kolaborasi menyelesaikan kasus-kasus itu. Bahkan hak-hak yang perlu diberikan kepada ahli waris keluarganya itu diberikan. Jadi BP2MI bekerja sama dengan perwakilan RU, Kementerian Luar Negeri dan Direktorat WNI itu kerjasama untuk menyelesaikan kasus itu sampai PMI tersebut dimakamkan di daerah asal dan keluarga bisa mendapatkan hak warisnya dari si korban. Kemudian kita mau bertanya ini Pak Sutisna, ini sekarang kan BP2MI pasti juga menggelorakan untuk memberantas sindikat, ya kan, terus hal-hal yang non prosedural. Boleh Bapak bagikan kepada kami apa aja langkah-langkah yang sudah dilakukan BP2MI? Ya, jadi lagi-lagi BP2MI selalu menyelesaikan yang kasus-kasus atau persoalan yang non prosedural. Ya. Sehingga kepala badan dalamnya Pak Benny Ramdhani membentuk yang namanya Satgas Sikat Sindikat. Nah, Satgas Sikat Sindikat ini dibentuk dalam rangka menangani penanganan yang sesungguhnya ini non prosedural. Ya. Karena kalau yang prosedural tadi sudah jelas. Sudah jelas apa misalnya ketika dia diberangkat oleh P3MI, P3MI-nya tidak bertanggung jawab kepada korban PMI, itu maka ada sanksi dari Kementerian Agama berupa sanksi administratif. Bisa saja dia dicabut izinnya dan dia nggak menjadi P3MI. Jadi kalau yang prosedural lebih mudah diselesaikan. Sementara kasus-kasus banyak terjadi yang non prosedural. Itu. Jadi yang secara orang perseorangan memberangkatkan PMI ke luar negeri, yang ini seharusnya menjadi tindak pidana. Dan ini juga menjadi kewenangan kepolisian, dan kemarin beberapa bulan yang lalu Bapak Presiden memerintahkan agar
pengaduan atau permasalahan TPPO yang ada di masyarakat segera diselesaikan, dan ini sudah dibuktikan, kepolisian sudah bertindak, bahkan sudah ada yang dibawa ke pengadilan saat ini. Nah, jadi persoalan yang muncul sekarang di masyarakat itu sesungguhnya adalah persoalan penempatan PMI ke luar negeri yang secara non prosedural. Jadi bukan oleh yang secara prosedural oleh P3MI. Umumnya banyak yang non prosedural. Dan ketika itu disidik atau diperiksa oleh pihak kepolisian, tinggal dilihat ada unsur TPPO-nya enggak, yaitu unsur eksploitasi tadi. Gitu. Pak Sutisna, saya punya pengalaman dulu pernah tugas di KBRI Kuala Lumpur. Jadi itu setiap hari kita banyak menerima aduan, bahkan ada beberapa ini sepertinya non prosedural ya. PMI kita tuh akhirnya mereka lari ke KBRI dan akhirnya di tempat shelter. Nah, ini yang non prosedural ini bagaimana penanganan dari BP2MI untuk sampai saat ini? Baik, jadi sebetulnya saya ceritakan yang prosedur ya. Kalau yang prosedur itu pertama dia oleh P3MI. Kedua, persyaratan luar negerinya ada di dalam pasal 13, yaitu ada surat keterangan menikah yang dibuktikan dengan buku nikah yang diketahui oleh lurah setempat. Lalu surat keterangan domisili dibuktikan dengan KTP dan lainnya, lalu diketahui juga oleh lurah setempat. Lalu punya sertifikasi kompetensi. Ini jadi si PMI itu dididik keahliannya apa, kemampuannya apa, kebisaannya apa. Sertifikat kompetensi. Lalu yang berikutnya punya sertifikat kesehatan yang berdasarkan pemeriksaan dokter dan psikologi dia dinyatakan sehat. Lalu berikutnya ada perjanjian penempatan antara P3MI di Indonesia dengan PMI-nya. Dia ditempatkan negara mana, bekerja sebagai apa, gajinya berapa. Itu disebutkan di dalam perjanjian penempatan. Lalu ada lagi perjanjian kerja, draft sesungguhnya ada perjanjian kerja antara si PMI dengan majikan di sana. Nanti setelah ditandatangani majikan di-endorse oleh perwakilan RI. Lalu yang berikutnya ada pisah kerja. Nah, masalah pasal 13 ini dipenuhi berarti dia prosedural gitu ya. Nah, persoalannya kan yang terjadi sekarang ini baik di media maupun kenyataannya di lapangan itu banyak yang memprosedural. Sehingga kolaborasi dan kerjasamanya pun dengan Direktorat Perlindungan WNI dan BNI Kemlu. Karena WNI dan WNI itu adalah warga negara Indonesia, itu menjadi kewenangan tanggung jawab dari Kemlu. Sementara latar belakang WNI menjadi pekerja itu menjadi kewenangan BP2MI. Gitu. Jadi sebanyak apapun berita yang terjadi itu BNP2TKI pasti ada di dalamnya. Bersama perwakilan Kemlu dalam hal ini Direktorat WNI, BNI dan BHI. Sebanyak apapun kasus atau bahkan sedikit apapun kasus itu pasti di dalamnya ada BNI untuk melindungi masyarakat supaya terutama haknya tadi baik perlindungan hukum, ekonomi sosialnya dapat diberikan kepada mereka yang memang harusnya berhak menerima. Begitu. Jadi memang kalau kita lihat Pak Sutisna dari semua penjelasan Pak Sutisna, ini BP2MI memang harus melakukan sinergitas juga ya. Betul. Dengan instansi-instansi lainnya. Iya, betul. Kemenlu, Kemenkumham, dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi maupun instansi-instansi lainnya. Betul. Terhadap perlindungan bahkan pemerintah daerah. Oh iya, benar banget. Tadi saya lihat di pasal 13 yang Pak Sutisna katakan itu ternyata memang untuk yang prosedural ini sudah ada persyaratan jelasnya ya. Iya. Bahkan sampai lurah, RT, RW-nya pun harus diketahui. Harus mengetahui. Baik, Pak Sutisna, terima kasih informasinya. Hari ini hadir juga Pak Charles Sihite. Apa kabar, Bang? Ya, baik. Baik ya. Nah, terima kasih sudah hadir Pak Charles. Kita hari ini mau membahas mengenai bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini juga ada keterkaitannya untuk PMI dalam hal prosedural. Nah, kita pengen mengetahui bagaimana peran daripada kantor imigrasi yang ada di wilayah dalam hal ini Pak Charles ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
kita boleh tanya nih, gimana Pak Charles, teman-teman di kantor imigrasi dalam melayani PMI yang prosedural dan apa saja dokumen-dokumen yang diperlukan. Silakan Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Menyambung apa tadi yang telah disampaikan panjang lebar oleh Pak Sutisna dari BP2MI, untuk pertanyaan tadi disampaikan oleh Pak John ya, mengenai apa saja persyaratan yang harus dilampirkan oleh pemohon PMI atau calon PMI ini dalam rangka perolehan paspor Republik Indonesia. Ini terlebih dahulu mungkin ada sedikit uraian singkat bahwa PMI itu apa sih PMI itu? Nah, jadi PMI itu adalah pekerja migran Indonesia yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sutisna juga. Saya penekanannya adalah di sini mereka pekerja dari Indonesia yang akan bekerja dan telah bekerja dan menerima upah di luar negeri. Nah, jadi permasalahan di sini adalah konteksnya adalah penerimaan income atau sesuatu berbentuk upah yang disampaikan, yang diberikan atau diterima oleh pekerja migran ataupun calon pekerja migran ini untuk digunakan bagi kehidupannya. Pada praktik penyelenggaraannya dalam rangka pelayanan paspor kepada WNI termasuk PMI ini, sama-sama kita ketahui bahwa permasalahan PMI ini memang pokok besarnya, kon besarnya adalah PMI non prosedural. Kalau kita berbicara PMI prosedural, maka kita sejalan dan sepaham juga dengan BP2MI. Prosedur permohonan paspor itu pada dasarnya sama. Untuk PMI, untuk ibadah, untuk wisata atau bisnis semua sama. Jadi KTP, membawa KTP, membawa kartu keluarga, kemudian bukti identitas diri pribadi, itu ada bentuknya ijazah, ada bentuknya buku nikah atau surat nikah, ada bentuknya di sana surat baptis, bahkan kita sudah terima. Nah, tambahannya di sini adalah tentunya karena yang bersangkutan akan bekerja di luar negeri, tentunya mereka dimintakan surat rekomendasi, tentunya dari instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan. Dalam hal ini adalah juga dari BP2MI juga ada. Kemudian surat perjanjian kerja antara calon PMI ini dengan pemberi kerja P3MI tadi. Nah, jadi persyaratan-persyaratan inilah yang mereka bawa. Nah, pemerintah dalam hal ini CQ Kemenkumham melalui Permenkumham nomor 9 tahun 2020 itu memberikan mungkin semacam fasilitas atau privilege, bahkan saya katakan privilege kepada calon PMI yang baru pertama kali mengajukan paspor. Baru pertama kali ya. Privilege-nya apa? Apa tuh? Mereka bisa mendapatkan fasilitas 0 rupiah. 0 rupiah. Jadi mereka tidak dibebankan untuk membayar buku paspor. Luar biasa. Mereka nggak ada kewajiban itu. Jadi ada 2 di Permenkum itu yang diatur mengenai siapa saja WNI yang bisa memperoleh 0 rupiah. Jadi PMI yang baru pertama kali bekerja, dan yang kedua adalah WNI yang berada di luar negeri yang tidak mampu. Jadi dalam artian ada beberapa WNI kita di luar negeri mungkin akibat korban perang, bisa saja seperti yang sekarang ini ada alhamdulillah tidak ada WNI kita yang di jalur Gaza ya. Kemudian ada juga korban bencana alam, bisa saja. Bagaimana mereka bisa kembali pulang ke tanah air? Pemerintah tidak memberikan beban untuk membayar biaya dokumen perjalanan untuk kembali ke tanah air. Lalu bagaimana persyaratan mereka atau prosedur mereka dalam rangka permohonan paspor itu? Ini ada yang sekarang ini berlaku di Kemenkumham, dalam ini diterapkan di kantor imigrasi adalah aplikasi M-Paspor. M-Paspor. Iya, kita kenal ada aplikasi M-Paspor. Bagaimana tata cara permohonan paspor itu dengan secara online, juga secara online. Untuk calon PMI, mereka tidak menempuh jalur M-Paspor. Jadi yang bersangkutan setelah yang bersangkutan melengkapi persyaratan sesuai dengan yang dipersyaratkan, mereka langsung datang ke kantor imigrasi. Tanpa online? Tanpa online. Mereka langsung datang, nanti petugas akan menanyakan kepentingan keperluannya apa di kantor imigrasi. Apabila ternyata mereka calon PMI, maka langsung dicek berkas permohonannya, kelengkapannya, kemudian diambil foto biometrik, yang sudah jelas 0 rupiah. 0 rupiah ya. Jadi mereka tidak perlu membayar ke bank persepsi.
Setelah itu akan dilakukan wawancara. Iya. Wawancara apabila semua persyaratan material dan non material ternyata benar memenuhi aturan dan legal, yang bersangkutan bisa memperoleh paspor 4 hari setelah paspor tersebut setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan disetujui. Sedangkan untuk PMI yang mengajukan penggantian paspor di sini, mereka wajib melakukan melalui aplikasi M-Paspor tadi. Nah, demikian Pak. Pak Charles, kami ingin bertanya, kan kalau kita ketahui ada PMI yang tidak melalui jalur resmi atau non prosedural. Nah, bagaimana peran daripada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini divisi keimigrasian? Silakan Bapak. Terhadap PMI yang non prosedural, Ya. maka di sini terlebih dahulu mungkin saya bisa memberikan sedikit gambaran siapa saja yang dinyatakan atau di state sebagai PMI non prosedural. Ini ada beberapa kategori yang antara lain yang jelas perekrutannya melalui calo. Ya. Jadi calo yang sudah jelas merayu calon PMI ini di daerah-daerah, terutama itu di desa-desa, di RT-RT setempat, dengan mengiming-imingi gaji dan kemudian bekerja. Ya. Ini salah satu dari kategori PMI non prosedural. Ya. Kemudian ada beberapa PMI prosedural. Apanya? Awalnya prosedural, Ya. tapi kemudian jadi non prosedural. Ada. Jadi ada di sini beberapa antara lain adalah PMI awalnya berangkat prosedural melalui prosedur yang benar dengan persyaratan yang legal. Namun pada saat perjanjian kontrak kerjanya selesai, di sana yang bersangkutan memperpanjang dengan cara non prosedural di negara tempatan. Jadi akibatnya pada tahapan kedua bekerjanya bersangkutan tidak menjadi lagi PMI yang prosedural, jadi tidak menjadi non prosedural. Kemudian PMI yang tadinya awalnya di prosedural di negara tempatan seperti di Hong Kong tadi paling banyak sampai Pak Trisna salah satunya di Malaysia atau di Arab Saudi. Kita pernah dengar ada peristiwa-peristiwa kriminal, pembunuhan, mungkin terlibat kasus-kasus sindikat pencurian dan lain-lain. Awalnya prosedural di negara tempatan dia kriminal. Kemudian ada juga PMI yang di negara tempatan itu dia melarikan diri dari tempatnya bekerja. Jadi dia prosedural, tapi karena satu dan lain hal di negara tempatan dia melarikan diri tempatnya bekerja dan pindah ke tempat kerja lain yang tidak tercatat oleh pemerintah. Lalu apa yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham dalam hal ini selaku tanggung jawab pemerintah dan juga CQ Direktorat Imigrasi? Tentunya di sini Kanwil Kemenkumham dalam hal ini divisi keimigrasian selaku pengkoordinir, pembina dan pengendalian pengawasan teknis pemberian dokumen perjalanan paspor Indonesia khusus dalam hal ini kepada calon-calon PMI. Maka divisi menghimbau kantor-kantor imigrasi untuk bisa memberikan sosialisasi. Jadi secara periodik dilakukan oleh kantor-kantor imigrasi yang ada di wilayah dalam hal ini Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, di Jakarta Utara, di Priok, di Jakarta Pusat, Soekarno-Hatta, Jakarta Barat, untuk bisa memberikan sosialisasi. Siapa yang diberikan sosialisasi ini? Nah, penerima ini adalah jelas yang paling dekat ke masyarakat, RT, RW. Jadi nanti sampai perangkat Pemda di daerah yang paling tinggi di sini camat. Jadi RT, RW, kelurahan, kemudian kecamatan. Kita berikan di sana sosialisasi dalam ini dilakukan oleh kantor imigrasi. Sosialisasi apa yang diberikan? Yang diberikan adalah pertama sosialisasi mengenai prosedural permohonan paspor secara umum. Kita berikan permohonan paspor secara umum sebagai WNI berpergian ke luar negeri dengan segala macam kepentingan, buat belajar, buat bekerja, buat ibadah, dan salah satunya menjelaskan mengenai WNI yang akan bekerja. Jadi disampaikan bagaimana prosedurnya. Kemudian apa yang nanti akan diterima oleh WNI atau PMI dalam hal ini apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sepatutnya dilakukan di luar negeri. Apa yang mereka terima? Jelas adalah tidak diperolehnya perlindungan hukum dari pemerintah kepada mereka di luar negeri.
Jadi apabila terjadi di sini kasus-kasus gaji tidak terbayarkan, Iya, betul. kemudian kasus-kasus kekerasan dari majikan, dalam hal ini PMI yang bekerja di perseorangan, Betul. ini pemerintah yang diwakilkan oleh perwakilan RI di luar negeri Iya. akan bisa atau mampu memberikan perlindungan hukum. Iya. Tentunya di sini PM2MI juga bekerja sama berkolaborasi dengan perwakilan Iya. untuk bisa yang bersangkutan memenuhi apa yang diadukan oleh bersangkutan di luar negeri dan memberikan apa yang seharusnya mereka terima. Demikian. Iya. Wah, itu Pak Charles memang penting sekali bahwa penguatan-penguatan ini sudah dilakukan sampai ke RT RW, karena banyak di masyarakat kita tuh mereka kena bujuk rayu ya. Iya, betul. Sehingga karena ketidaktahuan akhirnya mereka berangkat dan mengalami nanti masalah di negara mereka ada di sana. Baik, Pak Sutisna, kegiatan Kupat Tahu kita sudah mau selesai nih. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan Pak Sutisna untuk para penonton Kupat Tahu. Baik, terima kasih Pak John. Jadi intinya sekarang itu Undang-Undang 18/2017 pasal 40, 41, 42 memberikan kewenangan kepada terutama kepala desa untuk memonitor dan mengetahui bahwa warganya itu akan berangkat menjadi PMI dan nanti pulangnya pun harus diketahui juga oleh kepala desa. Itu yang pertama. Yang kedua, prosedural atau penempatan PMI prosedural itu harus melalui Dinas Tenaga Kerja. Lalu ada orang dari PT membawa surat tugas, ditanyakan surat tugasnya dari PT mana, lalu dicek kepada Dinas Tenaga Kerja, betulkah PT-nya ada terdaftar, lalu dicek lagi di internet. Sekarang sudah ada internet mengecek daftar sekian P3MI yang masih memiliki SIP 3 dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi terhadap warga yang ada di desa, kepala desanya pun harus diberitahu, terutama soal surat keterangan sudah menikah dan surat keterangan tinggal, bahkan ada surat pengantar harus surat jalan dari desanya. Jadi fungsi desa itu sekarang disebutkan dan harus berperan di dalam masyarakat, disebutkan dalam Undang-Undang 18/2017. Itulah yang disebut sebagai penempatan yang prosedur awalnya dari awal. Lalu nanti dibawa ke Dinas Tenaga Kerja dulu, jangan langsung ke PT, ya, karena Dinas Tenaga Kerja harus tahu di sana ada pejabat atau petugas jabatan fungsional namanya pengantar kerja. Nah, fungsi pengantar kerja itu juga harus diberdayakan karena pegawai PT yang mau merekrut ke daerah harus dibarengi atau didampingi dengan pejabat fungsional pengantar kerja ke desa. Jadi juga harus mengenalkan diri ke kepala desa. Siapa saja yang mau berangkat ke luar negeri menjadi PMI itu harus desa, dan desa juga harus mengecek lagi ke dinas benarkah PT-nya seperti itu. Di luar itu semua, di luar P3MI semuanya non prosedural. Lalu yang kedua, jangan mudah diiming-imingi diberikan uang, ya. Kemungkinan itu menjadi penjeretan utang, ya. Dulu memang dimungkinkan ya, diiming-iming uang, di keluarga diberikan uang, tapi sekarang tidak seperti itu, ya. Yang sekarang yang penting adalah surat-suratnya harus jelas, lengkap, baik surat tugas dari PT kepada petugas lapangan PL atau sponsor maupun Dinas Tenaga Kerja, yaitu jabatan fungsional pengantar kerjanya, dan kepala desa harus mengetahui. Itu yang prosedural sekarang. Pasal 40, 41, 42 menyebut di dalam Undang-Undang 18/2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, itu disebutkan di situ. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Sutisna. Mungkin dari Pak Charles ada closing statement yang ingin disampaikan? Terima kasih. Dalam hal penanganan PMI non prosedural dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta menghimbau kepada kantor-kantor imigrasi yang ada di lingkungan DKI Jakarta, demikian juga mungkin kepada kantor imigrasi lainnya di seluruh Indonesia. Kami tidak
pernah berhenti untuk selalu memberikan pengawasan melekat kepada aparat petugas yang berwenang, yang langsung berhadapan dengan PMI yang mengajukan paspor Republik Indonesia. Dalam hal ini tentunya harus ada komitmen bersama untuk bisa mampu memberanikan diri menolak. Kalau tadi disampaikan WNI calon-calon pekerja migran Indonesia diiming-imingi uang oleh calo-calo di sini, sekarang berbalik, petugas imigrasi harus berani menolak kepada para calo yang mengiming-iming sesuatu, tanda kutip, kepada petugas imigrasi, untuk berani menolak apabila ditemukan adanya persyaratan-persyaratan yang diragukan keabsahannya. Jadi apabila pada saat permohonan paspor Republik Indonesia diajukan oleh siapapun WNI yang terselubung yang ternyata di luar negeri bekerja sebagai PMI non prosedural, maka petugas imigrasi wajib dan berani untuk menolak itu semua. Kemudian yang kedua adalah di sini dibutuhkan kompetensi dari petugas imigrasi, khususnya petugas wawancara, pemeriksa berkas dan petugas wawancara, kompetensi untuk mengetahui, kemampuan untuk bisa mendeteksi uji material dari persyaratan yang disampaikan oleh WNI pemohon paspor. Dalam hal ini tentunya adalah KTP, kartu keluarga, surat nikah, ijazah, surat baptis, dan data otentik lainnya yang disampaikan sebagai persyaratan. Kalau persyaratan dari pihak BPN WNI ataupun dari perjanjian kerja antara E3MI dengan calon tenaga kerja atau calon PMI ini tentunya bisa dikatakan 90-100% itu asli. Tapi apabila untuk persyaratan otentik lainnya di sini, maka banyak kasus-kasus adanya bukti-bukti data otentik yang palsu, ijazah palsu, surat nikah palsu, KTP dan KK palsu. Sindikat calo PMI ini beredar di mana-mana dan mereka tidak berhenti untuk bisa mendapatkan keuntungan lebih bagi kepentingan mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Siap. Terima kasih Pak Sutisna, Pak Charles atas kesempatannya telah memberikan informasi hukum kepada kita semua. Dan hari ini Sobat Kupat Tahu, Sobat Cerdas Hukum, jangan lupa di-subscribe dan di-like kegiatan acara kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan bisa menambah pengetahuan kita. Dan ingat, pilihlah jalur yang resmi, yang prosedural apabila Anda ingin melakukan pembuatan paspor ataupun ingin bekerja secara resmi di luar negeri. Baik, Sobat Hukum, Kupas Tuntas hari ini, Kupat Tahu, kita cukupkan sekian. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam sehat, salam cerdas hukum dari kami, kita bersaudari.